Mas Arfa sehat? Sehat. Arsenal sehat ya? Wah, luar biasa. Ya, ini Iya. menarik banget kalau ngeliat Liga Inggris. Akhirnya ada pelatih lagi. Kita mulai dengan pelatih yang dipecat. Nah, kalau menurut gue sih nggak setuju ya, karena dia membereskan suasana ruang ganti yang kacau balau. Kemudian kita lihat komparasi dari tiap tim ini beda-beda, Tan. Artinya ada yang udah sampai degradasi pun dipertahankan pelatihnya. Ya. Tuchel tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan waktu yang cukup, sehingga ya preparationnya lihat aja. Ketika dia butuh back tengah misalnya, ya mungkin ya saat itu malah beli Cucurella, kemudian beli Sterling, dan akhirnya malah dia beli Fofana terakhir. Tapi kenapa Graham Potter pemilihannya? Dia banyak melahirkan pemain-pemain bagus di sana dari yang nggak kita kenal. Lebih untuk menerka kira-kira dia mau membuat klub ini ke arah mana. Kalau berhasil atau enggak gak ada yang tahu. Iya, itu nanti. Hai guys, welcome to Bolain. Udah beda. Biasanya sama Mas Gita, terus sekarang bestinya Mas Gita. Ini kita hadirkan Bung Haris. Harpa biasanya. Iya, kalau orang-orang taunya. Terserah panggil apa aja nggak apa-apa. Apa aja, Bung Harpa. Halo. Mas Harpa. Ya. Bang Bung, emang ini TV. Mas Harpa sehat? Sehat. Arsenal sehat ya? Wah, luar biasa. Dan ada sedikit extra time nih, karena kalau ditunda, ya. iya, tapi nggak tahu lah. Cuman katanya Arsenal di atas itu kayak gajah di atas pohon katanya. Kenapa? Ya nggak tahu gimana di atas, tapi ntar pasti jatuh. Kok gitu? Ya nggak tahu gitu sih kata orang, cuma mudah-mudahan Kata salah. orang. Iya. Semoga salah ya. Oke Mas Arfa. Ya. Ini kita bakalan bahas Liga Inggris ya. Ini Ya. menarik banget kalau ngeliat Liga Inggris. Akhirnya ada pelatih lagi. Kita mulai dengan pelatih yang dipecat. Aku lihat Bung Harpa bikin juga videonya ya. Iya. Tuchel dipecat. Betul. Ya. Ini tapi apa ya? Kalau ngelihat Tuchel ini membawakan Chelsea terus udah sampai di titik sekarang ini, emang pantas nggak sih dia dipecat? Kalau dari kacamata Bung Harpa? Iya, memang ketika dia dipecat banyak polarisasi. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Alasannya macam-macam. Nah, kalau menurut gue sih nggak setuju ya. Karena? Pertama, kalau kita lihat dia kan baru precisely 589 hari, less than 2 years. Yeah. Sejak dia 26 Januari 2001. Itu pun dia menggantikan kan? Menggantikan Frank Lampard. Dan setelah itu dia kan sebenarnya mulainya tuh bukan dari nol, bahkan dari minus. Karena dia membereskan suasana ruang ganti yang kacau balau, kemudian juga pemain-pemain yang seperti Kepa ya, misalnya pemain mahal cuman nggak kepake dan sebagainya, dan itu dibereskan dengan baik. Kemudian dia memberikan trofi Liga Champions ya, jadi ini mengulang 2012 ya, waktu Roberto Di Matteo juga nanganin setengah musim kemudian juara. Terus Piala Super Eropa. Terus yang paling penting adalah dia memberikan gelar Piala Dunia antar klub. Akhirnya itu masih lengkap ya? Akhirnya lengkap di era Roman Abramovich ya. Ini kita masih bicara di era Roman Abramovich. Nah, ya tapi kan pelatih, even seorang Sir Alex Ferguson nggak mungkin selama dia 20 sekian tahun dia juara terus. Nah, sehingga ya itu dia ada terbalance, kepindahan pemilik lama dan pemilik baru, kemudian nggak jalan planningnya di awal-awal musim, ya ternyata dipecat. Ya memang kalau kita lihat komparasi dari tiap tim ini beda-beda, Tan. Artinya ada yang udah sampai degradasi pun dipertahankan pelatihnya. Yeah. Ada yang baru main beberapa kali dipecat. Ini juga kayak Felipe Scolari kalau nggak salah waktu itu baru 6 bulan juga dipecat. Ya nggak bisa gitu. Kayak Juventus misalnya, Juventus kalah juga di pertandingan pertama Liga Champions musim ini. Kemudian dia juga hanya mendapat 9 poin dari 5 pertandingan. Chelsea 10 poin dari 6 pertandingan. Tapi ya itu dia, tiap klub punya pertimbangan atau beda-beda ukuran beda-beda. Ya, tapi ini bisa dianggap Chelsea kayak nggak sabar nggak sih manajemennya? Kalau menurut gue sih ya nggak sabar ya, karena mereka sendiri kan juga punya andil terhadap kekacauan ini. Artinya bukan pembelian, pembelian pertama, terus juga pergantian tadi ya? Iya, sebelumnya transisi dari pemilik lama ke pemilik baru. Kan ini kita semua tahu lah ya teman-teman, ketika ya ada perang di Rusia dan Ukraina, kemudian dipaksa ya untuk keluar Roman Abramovich, ganti pemilik baru all of sudden, ini kan gak gampang. Dan artinya si Tuchel juga waktu itu mesti mempersiapkannya, waktunya mepet. Kalau nggak salah kurang dari 1 bulan ya setelah transaksi itu selesai. Dan gue punya sedikit referensi ya. Dulu teman gue sekelas ada orang Jerman. Ini orang tipikal manusia yang sangat well prepare. Termasuk Tuchel berarti ya? Ya, pada umumnya yang gue kenal seperti itu orang Jerman. Jadi nggak suka tuh, bukan yang kayak, mungkin bukannya gue membeda-bedakan, tapi kalau kita kan biasanya orang Asia nih atau Asia Tenggara last minute ya, tunggu sampai deadline baru submit tugas. Dia tuh udah 3 minggu ketika kita masih nyusun tesis, dia tuh udah lengkap.
tesisnya sudah bagus segala macam. Nah, Tuchel tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan waktu yang cukup. Sehingga ya preparationnya lihat aja ketika dia butuh back tengah misalnya. Ya mungkin ya saat itu malah beli Cucurella, kemudian beli Sterling dan akhirnya malah dia beli Fofana terakhir. Padahal ini yang paling dibutuhkan. Jadi ya menurut gue sih kurang adil lah kalau dia dipecat dalam hanya mungkin sekitar 1 bulan ya. Iya. Ini emang agak aneh ya gitu. Apakah mungkin gak sih kayak ada sesuatu di belakangnya? Nah, permasalahan itu, gitu maksudnya antara Tuchel dengan manajemen atau pemilik? Bisa jadi kita nggak pernah tahu 100% ya apa yang terjadi di dalamnya. Di dalam di ruang di board of director, hubungan mereka dan sebagainya antara pelatih dan pemain. Tapi satu yang kita bisa ketahui selain performa itu, tapi juga gosip. Gosip apa nih? Ya karena kabarnya juga ada pengaruh dari masalah rumah tangga dia ya. Tuchel cerai betul. Ya ini memang kabarnya membuat dia less fokus atau? Ya nggak fokus dan mungkin ini juga mempengaruhi waktu berantem sama Conte kan? Iya. Artinya dia nggak bisa mengontrol emosi dia, iya. emosi. Ya ini mungkin hanya puncak gunung es ya. Dan gue lihat juga kemarin waktu lawan Zagreb itu mukanya beda. Ini bukan dibuat-buat atau cocok lagi, tapi setelah itu kalah dari Zagreb, gue ngeliat mukanya itu kelihatan sepertinya dia tahu dia akan dieksekusi gitu. Iya. Dan tahu sudah ada penggantinya. Nggak tega. Soalnya cepet banget waktunya. Kalau dia tahu atau enggak nggak tahu ya, tapi gue yakin 1000% Todd Boehly pemiliknya Chelsea pasti sudah mempersiapkan juga. Orang kalau punya duit triliunan nggak mungkin dia pikirannya cuma pendek ya. Pasti dia udah mikir oke, ini gimana nih kalau nggak jalan kalau jalan gimana, kalau nggak jalan gimana, pelatihnya siapa, kenapa kita pilih dia, nanti gimana negosiasinya dan sebagainya. Jadi pasti sudah dipersiapkan dan mungkin bukan hanya Potter, mungkin ada pemain pelatih lainnya seperti Pochettino atau Zidane ya. Tapi mungkin dia pertimbangan tertentu dia pilih Graham Potter yang jago dalam memupuk pemain-pemain yang nggak ada nama jadi nama. Karena banyak sekali pemain di Brighton mencuat ya dari yang tadinya biasa jadi bagus. Oke. Tapi kalau dari Tuchel sendiri, ini kan banyak banget yang beranggapan Chelsea pun gitu-gitu aja di bawah Tuchel. Setuju nggak sih Mas? Enggak dong. Bisa dapat Liga Champions, dapat Piala Dunia antar klub. Mungkin lebih ke ini kali. Menurut aku sih kayak lebih ke gaya bermainnya. Enggak juga sih ya. Tapi karena memang kita lihat juga ini banyak masalah nih kalau kita mau objektif ya menilai. Belum masalah cedera. Ya kita lihat ini tengah. Tapi Chelsea itu kan maksudnya termasuk yang nggak banyak bisa leluasa beli pemain kan? Waktu di band maksudnya. Iya, waktu di band nggak bisa, makanya itu gue bilang tadi. Waktu persiapan itu menjadi sangat sempit. Ya karena banyak masalah. Banyak masalah. Jadi ada yang cedera, kemudian persiapan yang sempit. Artinya mungkin Tuchel udah misalnya udah ngincer-ngincer lah siapa pemain ini, back tengahnya tadi, makanya gue bilang akhirnya mungkin dia kasian ya. Iya, dia gue mau beli dia, tiba-tiba udah diambil. Misalnya dia ngincer Lisandro Martinez, diambil MU duluan, akhirnya diambil last minute Fofana. Brighton-nya juga tahu mungkin dia butuh banget nih, kita bikin aja 70 juta men. Itu mahal loh. Iya, 1, sekian triliun untuk pemain yang menurut gua masih setengah matang di Brighton. Iya. Itu. Ini banyak sekali masalahnya. Tapi kenapa kalau Mas Harpa ini anggapnya kenapa Graham Potter pemilihannya? Itu tadi. Cocok mungkin ya kalau kita bilang cocok sih mungkin kalau berhasil atau enggak kita nggak tahu ya. Tapi kalau cocok atau enggak harusnya pertama dia orang Inggris ya, pasti dia pengenal sepak bola Inggris. Kedua itu yang gue bilang tadi, dia banyak melahirkan pemain-pemain bagus di sana dari yang nggak kita kenal. Ya, misalnya Ben White kan dari sana, Fofana, Bissouma dan Pascal Gross juga nggak ada yang tahu. Jadi artinya kalau kita lihat kita lebih gini, sama seperti pemain baru atau pelatih baru mendarat itu, kita lebih untuk menerka kira-kira dia mau membuat klub ini ke arah mana. Kalau berhasil atau enggak gak ada yang tahu. Iya, itu nanti ya. Gak ada yang tahu, no one knows gitu. Nah, tapi itu tadi karena dia bagus dalam memupuk pemain muda, mungkin ini maksudnya Todd Boehly. Sehingga nanti ada pemain-pemain yang setengah matang atau dari akademi Chelsea, ya seperti Gallagher misalnya atau Loftus-Cheek yang terus dikembangkan sehingga ada bonding yang kuat ya, fans dengan pemain yang memang asli dari Chelsea. Mungkin itu tujuannya yang dibawa ke Chelsea ya. Karena kalau kita lihat bicara nama ya tentu nggak menjawab ya, nggak terkenal gitu. Iya itu dia. Terus kalau dari sekarang Chelsea peringkat berapa ya? Chelsea peringkat 6 ya kalau nggak salah, 6 di bawah MU. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari posisi performa di lapangan atau klasemen sebenarnya nggak beda jauh. Dia hanya beda poin ya. Iya, poin dengan beda berapa sih sama MU 2 ya? Beda 2 poin. Jadi Chelsea itu 10, di atasnya peringkat kelima MU
12, Arsenal pemuncak aja 15, berarti beda 5 poin. Cuma beda 5 poin. Sementara Nggak jauh. pertandingan masih ada berapa? 32 lagi. Itu kan ada 96. Sebenarnya masih panjang. Masih panjang sebenarnya. Cuman itu dia, mungkin ada masalah lain yang kita nggak bisa tahu. Oke, nanti kita akan lihat ya, akan dibawa kemana Chelsea dan bakalan seperti apa, membaikkah Tapi biasanya Chelsea kalau diganti pelatih tengah musim Bagus bisa dulu. juara. Biasa juara loh. bagus dulu ya. Iya, Avram Grant ya kalau nggak salah Europa League dia dapat ya. Koreksi kalau saya salah, gue salah ya. Terus Roberto Di Matteo kan dapat Liga Champions, ya Tuchel sendiri. Tuchel gitu. juga Champions kan waktu Dapat itu. Champions Iya. ya. Super Eropa dapat gitu. Iya, terus Piala Dunia. Piala Dunia antar klub. Antar ya. klub dapat juga ya. Iya. Nggak tahu lah, kita lihat nanti ya. Tapi ini kayak Mas Arfa lagi senyum-senyum aja. Ini sama nih sama bestie tadi nih. Arsenal ada di puncak terus. Tapi Mas, sebentar. Sebelum ke Arsenal kita bahas dulu. Ini kan ada Graham Potter ini harusnya tanggal 10 ini udah main ya? Iya, hari Sabtu. Iya, tapi jadi lawan main Fulham. gak sih Mas dengan wafatnya Ratu? Dengan ini mangkatnya ya. Ya, ini memang masih belum tahu ya. Kalau kita dulu gue masih ingat, ya nggak tahu Intan udah lahir apa belum ya. Betul. Tahun 97 gue masih ingat dulu ada pertandingan antara Liverpool dan Newcastle itu dimundurin, dipospon ketika waktu Lady Di meninggal. Oke, Nah, postpone satu hari atau week. 2 hari. Artinya 1 week lah dia ya. padahal masih princess loh, belum queen atau belum king. Artinya apalagi ini Kemungkinan ya. seorang ratu yang paling lama memimpin kerajaan Britania Raya, dan mereka ada yang namanya operational London Bridge. Jadi itu kayak seremonial kerajaan untuk memakamkan. Ini lama ngambilnya. Nah ini mungkin ada kemungkinan. Cuman nggak tahu juga ya, karena gini sedikit gue tambahin. Karena ini kan jadwal tahun ini kan dipadetin. Karena mau ada Piala Dunia di Qatar. Jadi kalau disempelin lagi nggak tahu. Atau mungkin kalaupun diganti nanti setelah Piala Dunia. Karena di situ waktunya mungkin agak lebih lenggang. Karena 2023 tuh setahu gue nggak ada event-event besar ya Euro atau Piala Dunia. Jadi bisa digeser ya. Kalaupun digeser mungkin habis Piala Dunia. Oke, ini tapi berarti artinya kesempatan dong. Ya, kesempatan untuk bisa kembali lebih dekat lagi dengan pemain, bisa untuk untuk mempersiapkan match artinya bagi Graham Potter. Kesempatan bagi Arsenal untuk lebih lama di atas. Jadi bisa ada, kalau ditunda jadi lebih lama lagi minimal. Karena kan beda cuma 1 poin sama City. Oh, iya, ya, kalau City menang Arsenal kalah dibalap. Ya udah kebalap lagi ya. Iya, dibalap lagi. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Kalau untuk kali ini kita berbeda. Kenapa? Karena ini kan ada yang namanya akselerasi. Ini kan udah memasuki pekan ke-6 ya. Biasanya udah mulai kenceng nih. Tiba-tiba all of a sudden dihentikan. Biasanya agak sedikit turun gitu. Jadi agak, menurut gue sih lebih banyak merugikannya sama dibandingkan positifnya. Cuman ya apa boleh buat, yang meninggal ya ratu cuy gitu kan. Jadi kemarin aja kan langsung hampir dibatalin kan pertandingan MU kan. Karena itu sekitar 1,5 jam mungkin. Tapi akhirnya jadi ya. Akhirnya jadi karena udah tanggung lah. Iya karena udah masuk ruang ganti semua ya. Udah masuk ruang ganti betul. Oke, Mas, ini kalau Arsenal sih. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Terus. Ini kalau dari Mas Arfa dulu ya, sebelum kita bedah satu-satu, dari Mas Arfa sendiri, expect nggak Arsenal musim ini bisa bertahan selama ini di atas? Oh, ini baru berapa minggu ya? Iya, cuman kan kemarin mikirnya kayak cuma berapa jam, ternyata masih seminggu, terus naik lagi seminggu lagi. Cuman malah sakit kalau nanti saat turun. Ya kan di atas, makin kita di atas tinggi tuh begitu jatuh makin keras. Tapi enggak. Sebenarnya nggak penting sih ya awal musim tuh. Awal musim nggak penting. Karena gue mungkin kalau yang sering dengar statement gue, ya gue repetitif ya. Jadi gue masih ingat dulu waktu baca Korean The Sun ya, setiap mau kuliah itu ada satu artikel yang gue baca itu soal waktu Sir Alex Ferguson ngasih kuliah umum di Dublin. Dia mengatakan buat saya nggak ada masalah tuh 1,5 musim awal pemain saya melakukan kesalahan, but no in the second half. Itu zero tolerance. Itu zero tolerance. Makanya kan berapa kali kalau mungkin pendukung MU ya tahu atau ingat, misalnya 96 waktu MU ngejar Newcastle, terus 2009 kalau nggak salah MU ngejar Liverpool. Setelah di setengah musim mereka nggak juara Inferno. Jadi awal musim itu memimpin nggak ada gunanya sebenarnya. Kalau nantinya turun. Tapi kalau konsisten oke dong. Ya kalau konsisten, tapi kan balik lagi ini masih belum ada cedera nanti. Belum ada cedera, belum ada suspensi, belum ada cywar. Ini juga kadang-kadang penting sih dalam sepak bola ya. Ini jagonya Sir Alex Ferguson dulu. Jadi ya untuk saat ini ya oke aja. Jadi kalau di London ini biasanya
memang mereka merayakan ini. Mereka akan nyanyi we are top of the table gitu nyanyi. Bodoh amat. Jadi besok di balap lagi nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting sekarang. Cuma nanti nggak tahu nih. Ini masih panjang sih dan City ngeri loh. City ngeri banget. Iyalah dia mah sekarang seri-seri dulu nggak masalah, tapi nanti lihat nanti tiba-tiba dia kayak dulu Schumacher Tan. Dia tuh kalau balapan dulu tuh dia bisa sengaja memang di peringkat di 2 itu dia buntutin terus orang baru kan, deh lihat spion Schumacher lihat tiba-tiba di momen yang dia lengah dia hajar selalu gitu. Tapi nggak asik lah kalau City lagi yang juara ya. Kalau bisa bosen lah Liverpool atau Arsenal. Liverpool dong tuh mungkin ya. Liverpool nggak apa-apa sih, gue rela asal jangan itulah yang mana yang itu yang merah ngalahin yang merah yang kemarin ngalahin iya itu janganlah. Mas tapi kemarin gue bisa kalah sih sama MU. Ya bisa kan. Kalah aja masih peringkat 1 kan. Ngapain menang? Tidak susah sombong. Enggak, tapi itu emang kehebatan taktiknya Erik ten Hag. Ten Hag ya. Ini Mas, tapi kalau kita lihat Odegaard di sini ini kan sebagai bisa dikatakan sebagai salah satu penentu ya. Maksudnya penentu dari beberapa dan hampir semua lah bahkan kemenangan Arsenal. Ini dia berarti sosok yang penting banget. Oh, sangat penting dan Arsenal itu sangat bersyukur bisa dapetin seorang Odegaard ya. Karena pemain yang mungkin punya kecepatan seperti Anthony misalnya kalau kita bicara di MU ini gampang. Tapi kalau cari pemain yang punya visi, tahu pemain yang bisa kontrol pertandingan itu nggak banyak. Itu ada gift juga. Nah jadi ini kan menarik ya kalau kita lihat perjalanannya, sebenarnya itu digadang-gadang bakal jadi penghuni masa depannya Madrid. Cuman waktu itu memang dia diboyong masih sangat muda, kalau nggak salah 18-19 tahun gitu. Sekarang berapa sih dia? Mungkin 23 kali ya. Masih okay. muda lah, masih di bawah 25 setahu gua. Nah, cuman waktu itu kan memang lagi berbunga-bunga nih trio KCM lah, gue balik ya, jangan kalau dibalikin nggak enak MCK. Itu kan lagi ngeri-ngerinya kan, ada Kroos, Modric, Casemiro, siapa yang bisa geser mereka? Sehingga akhirnya dipinjemin ke Arsenal, kemudian jatuh hati, ya udahlah bro, permanen aja ya udah. Madrid mungkin mikir, buat apa juga, gue tahan-tahan lu nggak jadi pemain inti, dan itu bersyukur. Dan sedikit gue mau cerita, waktu itu gue sempat bicara dengan internal reporternya Arsenal, Chris Whitley namanya, ini pernah gue ceritain juga. Jadi dia bilang Odegaard ini future captain karena di klub sebelumnya juga di Belgia dia udah kapten. Nah, cuman waktu itu masih ada Tierney yang lebih senior. Nah, masalahnya Tierney ini cedera mulu. Nah, ketika memang dia sudah matang Odegaard seperti saat ini dan udah terbukti proven dia memimpin lini tengah, akhirnya diserahkanlah ban kapten itu, dan gua rasa luar biasa sih peran dia di tengah. Luar biasa dalam segala hal. Cetak gol bisa, ngalirin bola bisa, bertahan juga oke. Oke, tapi Mas kalau kita lihat Zinchenko sama Gapsus juga ini kayaknya missing piece-nya Arsenal ya. Betul. Akhirnya sekarang ya kita lihat lah Gapsus udah berapa kali berperan buat kemenangan Arsenal kan. Nah ini yang gue bilang tadi, ketika gue bicara dengan Chris Whitley itu dia mengatakan kiri kita ini bagus, si Kieran Tierney ini bagus, cuman kalau untuk main week in week out dia itu rentan cedera. Kemudian di ruang ganti juga leadershipnya ada, cuman kan ya kita lihat lah, main di Liga Inggris, main di Piala Liga, FA Cup, lalu Europa League, ini nggak mungkin bisa semua pemain itu main terus, harus ada rotasi. Dan datangnya Zinchenko harganya kalau nggak salah sekitar 50 juta. Pemain punya skill bagus, punya pengalaman di City, dan ingat pahamnya sama nih, istilahnya pahamnya antara City dan Arsenal kan. Arteta bekas pelatih City ya, jadi pasti udah gak jauh-jauh lah silabusnya, udah paham Zinchenko. Dan yang kedua tadi Gapsus, karena musim lalu boleh dikatakan sepertiga akhir musim lalu itu Nketiah yang tiba-tiba all of a sudden anak muda dari Hell End kemudian harus jadi target man di Arsenal. Walaupun dia bisa menanggung beban itu, tapi kalau untuk semusim diperlukan pemain yang berpengalaman, dan Gapsu itu pemain yang tepat menurut gue. Iya, ini jawaban ya buat Arsenal. Apakah ini juga kedatangan Gapsus, terus kita tahu juga kedatangan dari Zinchenko ini juga sebagai penentu Arsenal sekarang akhirnya berada di posisi saat ini dan bermain seperti ini gitu. Oh iya dong. Tapi Mas, kalau nanti cedera gimana? Ya itu tadi kan masih ada Nketiah, di kiri juga masih ada Tierney. Tapi seimpresif mereka nggak? Ya memang kalau kita bandingin misalnya Gapsu dengan Nketiah lebih berpengalaman jelas. Cuman kan? gapnya nggak terlalu jauh. Nketiah ini yang muda berprospek, Gapsus yang udah mateng. Nah kalau musim lalu kan enggak, Lacazette-nya udah paripurna, sementara si Nketiahnya masih baru hijau, belum letek. Jadi dua-duanya baru merekah. Iya baru merekah, mungkin ya merekahnya baru dikit lah. Jadi sekarang nggak terlalu jauh lah gapnya, itu yang diperlukan. Di sisi kiri juga sama, Zinchenko sama Tierney punya plus minus, dan karakternya juga agak beda kan. Kalau Zinchenko ini lebih seimbang menyerang sama bertahannya. Malah di City kan dia pernah dimainin sebagai sayap kiri kan. Nah sementara kalau Tierney ini
left back murni yang klasik ya. Mungkin kalau kita ingat teman-teman dulu seperti Leighton Baines di Everton gitu. Oke. Mas, tapi ini kalau misalnya kita ngelihat Arteta kan sempet ya kalau Koci sebenarnya kayak nggak terlalu percaya tapi Iya, ngelihat ya sebenarnya gua udah juga. nikmatin aja. Tahun Mas lalu, Arteta juga. tahun lalu ya kalah 3 kali nggak cetak gol ya kita kecewa Kalau sekarang juga. ngelihat sekarang progres yang dia buat, Jadi kalau soal menilai Arteta adalah kebesaran hati juga kita mengakui salah kita menilai dia. Itu aja sederhana, nggak perlu ngeles. Karena gue akuin gue dulu yang ini udah deh pecat aja deh. Ini nggak bener masa bawa Arsenal begini-begini. Malah di akhir musim kan ada kesempatan tuh, sempat leading dengan peringkat 5. Gue lupa kalau nggak salah sama Spurs ya. Itu dengan margin double digit. Tapi kemudian slip beberapa pertandingan, bahkan kalah dari Spurs dan Newcastle dan akhirnya kebalap. Jadi gue masih agak aduh nih nggak bener. Tapi begitu di bursa transfer, iya. Jadi begitu lihat di bursa transfer dia bagus dalam pembelian pemain, kemudian ruang ganti dia kuasain. Dan kalau nonton film yang Arsenal itu ada, gue lupa dokumenter itu di Netflix, itu kelihatan tuh berapa kali Arteta tuh bisa menguasai ruang ganti. Ketika dia marah pun objektif. Jadi ini yang gue bilang sih menurut gue ya. Gue akuin gue salah menilai dia. Ini berarti Arteta bagus. Nah, Arteta ini maksudnya ini juga pertimbangan manajemen untuk tetap mempertahankan Arteta ya waktu itu ya. Iya, dan mungkin ini pelajaran juga buat tim-tim lain harus sabar. Ya. Harus sabar. Jadi jangan percaya proses. Percaya proses. Kalau kata gitu. Bang Wes. Mas, tapi kan di belakang tuh ada Ben White juga ya. Iya. Ini kalau menurut Mas Harpa, ini Ben White lebih oke ya. Nah, gini lini belakang. Karena selalu maksudnya lebih dipercaya sama Arteta kan. Nah gini, lini belakang Arsenal ini menjadi sangat cair. Jadi banyak opsi setelah ini kita rekam setelah pertandingan Arsenal ngalahin Zurich 2-1. Di situ kita bisa lihat bagaimana Marquinhos tampil sangat luar biasa. Bagus. Ini bek kanan atau bukan bek kanan sih. Dia bisa bek kanan, bisa penyerang kanan. Jadi persaingan di lini belakang terutama di sisi kanan ini menjadi sangat menarik. Nah, ada kaitannya dengan Ben White. Ben White kan dalam tanda kutip kegeser nih. Iya, nambah saingan. Nah, di tengah Saliba bagus sama Gabriel udah nggak ditergantikan. Oke, Ben White sayang lu kalau nggak main lu kanan deh. Tapi dia nggak menurut gue dia tetap punya peran ya. Kenapa? Karena kirinya nanti si Zinchenko kan lebih agresif. Jadi nggak bisa juga kanan terlalu agresif. Artinya kalau kirinya pakai Zinchenko, maka kanannya tetap akan milik White. Tomiyasu pelapis gitu. Oke. Nah, Mas, ini kita bergeser ke tim yang pasti nggak suka nih. Apa nih? Apa? MU. Oh enggak, kata siapa? Itu Intan yang ngomong. Mas Harpa kan tadi bilang katanya tim yang merah satu itu siapa? Yang merah kan banyak di dunia. Ada kan yang bersaing sama Arsenal. Leipzig, Brentford juga merah. Tapi kan bukan hitungan. Maksudnya hitungannya yang bersaing di atas kan MU. Brentford ada di atas loh. tapi enggak lah. Ini apa perusahaan pencitraan. fans MU ntar wah ini Bung Harpa nih. Mas, tapi kalau ngelihatnya iya kemarin kalah sih, tapi kalahnya kita tahu ini lebih ke faktor. Oh, di Europa League ya? Iya, di Europa League maksudnya. Ini lebih ke faktor meremehkan ya. Tapi kalau ngelihat progres sampai saat ini, Ten Hag udah menemukankah ramuannya atau faktor-faktor lain? Sudah menemukan ramuannya. Sudah terlihat. Cuman sayang ramuan itu nggak dibawa saat mereka menghadapi Sociedad. Ramuannya ditinggalkan. Mereka ngerasa mungkin aduh. Iya, dia underestimate. Iya, begitu gue kan nonton ya Tan ya. Lengkap itu dari detik pertama sampai detik terakhir pertandingan Europa League, partai Arsenal pertama sama MU yang kedua. Itu begitu ngeliat line up-nya, wih ini ntar dulu Sociedad ini tim batu nih. Dia di musim ini setiap dia golin dia nggak pernah kalah. Itu kalaupun kebobolan dia masih bisa ngejar. Gue lupa ada satu pertandingan dia satu sama. Kecuali lawan Barca dia hanya kalah sekali. Jadi ini tim batu dan di sana ada David Silva, kemudian dia yang mencetak gol juga Bais Mendes kalau nggak salah. Ini tim bagus, tim batu lah sebenarnya. Nah kemudian gue lihat line up-nya. Gue lagi lihat line up juga nih, oke. Iya, loh ini kok kayaknya underestimate ya. Ada bahkan yang mungkin juga kali ini pendukung MU setuju nih, bikin deg-degser waktu dimainin Maguire kan. Ngapain coba Jo? Ya, karena lumayan kemarin ya. Cuman kemarin lumayan. Nah waktu lawan Arsenal kan ingat tuh. Iya. Jadi kan nonton di, boleh nggak disebutin platformnya? Boleh ya? Boleh. Video.com itu kan ada komen-komen itu lucu. Iya, kenapa? Begitu Maguire pemanasan itu langsung banyak yang ngasih komen tuh. Waduh. Ya, jadi tapi kemarin dia dimainkan. Menurut gua dia mainnya lumayan bagus. Hampir nggak ada blunder. Cuman ada sekali kalau nggak salah dia tackling agak keras tapi sisinya nggak. Tapi Ronaldo yang kartu mati. Bentar Mas, pokoknya Maguire parameternya dia main bagus. Pokoknya yang penting dia nggak blunder aja. Iya. Nggak blunder. Parameter bagusnya dia segitu ya. Sama nendang pala temannya sendiri. Karena waktu itu kan Pogba ditendang palanya. Gitu. Jadi dia. Oke Mas, tadi kenapa CR7? Iya, ini kita lihat CR7 kayak mulai mentok ya. Waduh.
udah habis sih kalau menurut gue Tan ya. Udah habis. Kemarin Mas Harpa bilang banyak peluang ya. Iya, jadi di pertandingan itu menurut gue kelihatan banget ya instruksi dari Ten Hag itu untuk ngasih bola sesering mungkin, sebanyak mungkin ke dia. Mungkin ada 10 kali lebih bola ke arah dia. Dan 3 atau 4 itu ada yang dia kalah body, ada yang dia kalah duel bola tanggung, ada juga yang kontrol bolanya lepas ya. Mungkin kalau yang fans MU nonton detail bisa tahu. Kemudian ketika dapat dia kipas, tendangannya ada yang melayang ke atas, ada yang macam-macam. Terutama juga walaupun ada satu peluang ya dari tandukan dari Dalot yang jadi gol, cuman dianulir karena memang posisinya offside. Nah, jadi sedikit kalau ngeliat Ronaldo ini sebenarnya dia harus belajar kepada Lothar Matthäus, Matthias Sammer, bahkan Bergkamp yang mau atau bahkan Ibrahimovic. Ya lu harus merubah gaya bermain lu yang tidak melulu membutuhkan power dan speed. Karena nature nggak bisa bohong. 5 Februari dia umurnya 38 loh. Ya maksudnya lu udah beda sama umur 31 32 yang pasti, gitu. Ya pasti. Itu kelihatan banget ya. Dan cuman dia masih mau nomor 1, gua mau siu segala macam ya nggak bisa gitu. Iya, tapi ngapain sih? Ya tapi karena mungkin mengunderestimate tadi ya si itu juga faktor, lawannya. Iya, jadi dia nurunin CR7 sama Maguire. Dan CR7 main full loh. Iya, artinya memang argumen gue bahwa dia diinstruksikan untuk dapat bola terus memang betul. Mungkin Erik Ten Hag masih berbaik hati ingin mengembalikan kepercayaan dia untuk mencetak gol. Tapi gue rasa sih ya karena udah terbukti ya tanpa Maguire sama Ronaldo MU selalu lebih menang. Bagus. Iya jauh lebih bagus. Tapi Mas tadi kita sempat bahas ya sebelum ini ada pemain 7 pemain yang selalu masuk skemanya Ten Hag. Betul. Dan kemarin pada saat lawan siapa tadi? Lawan Sociedad. Oh, Sociedad. Ya, Real Sociedad. Lawan Real Sociedad itu hanya 3 orang. Iya, betul. Jadi ada 7 pemain ini selalu menjadi starter United dari pekan pertama di Liga Inggris sampai pekan ke-6. De Gea, Dalot, Eriksen, Lisandro Martinez, kemudian trio depan Bruno Fernandes, Sancho sama Rashford. Ini selalu dimainin sebagai starter, nggak pernah digantikan. Nah, cuman kemarin itu yang dimainkan itu hanya 3 dari 7 itu. De Gea, kemudian Dalot sama Eriksen kalau nggak salah. Ya bayangkan, jadi artinya kalau kita bicara tulang punggung 7 pemain ini hanya setengahnya lah mungkin. De Gea, Diogo Dalot sama Eriksen. Iya, hanya setengah lah mungkin kekuatan utama. Kurang lagi. Kurang setengah kan 7 3 setengah. Iya, makanya ini kan gue kasih agak baikin dikit. Nah, jadi sementara gini, beda sedikit tadi gue tarik kembali ke Arsenal ya. Arsenal juga sama sebenarnya nggak full tim juga. Cuman lawannya Zurich Tan. Ya Zurich kita come on lah. Beda jelas. Sama Real Sociedad ya. Sociedad lebih kuat jelas. Dan tahun ini pun dia sangat perform. Ya, Mas. Tapi ini seru ya, menarik kalau misalnya kita ngomongin pemain-pemain baru MU. Di sana ada Casemiro yang juga sebenarnya beberapa kali dikasih kesempatan ya sama Ten Hag. Ini kalau Mas Harpa sendiri ngelihatnya dengan datangnya Casemiro ini membawa perubahan nggak sih untuk MU? Terlihat nggak dengan adanya dia ya? Bawa perubahan dong. Terlihat ya. Salah satu yang menarik perubahannya bukan langsung literally dia ke tim, tapi bagaimana permainan McTominay jadi lebih bagus Tan. Mungkin karena ketemu ya. Jadi ini ya ketemu saingannya. Jadi bahaya juga nih kalau main jelek nih. Ada Bangkas Miro nih ganti. Memang sih kalau mau performa bagus beneran harus ada saingan. Memang. Jadi beda dengan mungkin era sepak bola 90 2000-an ya, 90-an 2000-an. Itu kalau udah bagus kiper satu aja udah. Jadi sekarang kan banyak, hampir tiap tim itu punya 2 posisi yang mirip-mirip. Apalagi paling kelihatan City lah. City tuh bisa 2 tim dengan. Kalau City sumpah sih. Makanya Liverpool juga sebenarnya back tengahnya aja jadi yang back tengah tuh mereka dan 5 kalau nggak salah ya. Jadi balik lagi ke MU. Sebenarnya MU ya bener ya? Iya MU ya. Kenapa? Tiba-tiba lupa ingatan. Jadi karena lari-lari. Jadi MU ini ya menurut gue mereka punya pemain pelapis yang bagus sekarang. Ya artinya seperti lebih ada pilihan. Kayak di kanan kan ada Dalot sama Wan-Bissaka. Wan-Bissaka emang kita tahu lah jelek, cuman kalau misalnya Dalot nggak perform terus tadi Casemiro ya kan. Casemiro ini kan juga menjadi masalah latennya MU dalam beberapa tahun terakhir kan. Nah sekarang McTominay jadi bagus. Eriksen luar biasa. Eriksen tuh sampai gue bikin satu video soal inspirasi dia kan, dari From the Dead to the Hero gitu. Dari bukan From the Dead, maksudnya hampir gitulah. Udah masanya udah kayaknya enggak lagi, tapi dia bangkit ya. Wah luar biasa. Bahkan waktu itu banyak orang yang berpikir
udah deh pensiun aja deh lo, duit lu juga udah banyak, Iya, iya. lu istirahat. Nggak taunya dia masih tetap Ini main. faktor apa kalau kata Mas Harpa? Ya pertama sains lah ya, apa Oke. namanya, kedokteran sana mungkin lebih maju. Kedua juga ini kan dia kan orang Viking ya, orang apa, orang Denmark ya, jadi mungkin mentalitasnya juga luar Lebih biasa. tinggi. Meskipun Iya dia sih, aku tetap, ingat banget tuh waktu itu Denmark. iya kan, Iya, waktu itu terus, gue yang terus. bawain tuh, Iya. dia hampir kok bla bla hampir koit lah segala macem. Hmm. Kemudian ya main di Brentford, mungkin orang masih mikir oh ya lu masih pengen main klub kecil, Iya. nggak tahu tiba-tiba dibeli Ke sama MU. MU dan sekarang jadi jantung permainannya MU. Iya. Gitu. Jadi Gila ya dia, sumpah. iya, dan masih ada Gak ada Casemiro loh. trauma ya? Kan ada alat semacam apa ya? Iya, Gua tapi lupa tuh. maksudnya kan secara psikis Mental, berarti mental. mentalnya harusnya ada trauma dong. Kayak kita Hmm. pernah kebentur aja ada trauma pasti kan. Pasti. Nah, ini hebat. Berarti mentalitas dia bagus dan Hmm. itu bisa didukung, pasti supporting system keluarganya bagus. Iya benar. Gitu. Karena banyak banget orang sakit segala macam ketika support system di lingkungan itu bagus, dia akhirnya punya semangat dan akhirnya bisa pulih kembali. Pasti ada peran dari keluarga itu. Kan kalau ingat waktu peristiwa lawan Finland itu, kan si Simon Kjaer atau Kasper Schmeichel dia itu cari keluar, entah kakaknya atau pacarnya atau istrinya gue nggak tahu, itu disuruh untuk memberikan semangat dia, dan dia ada di stadion nunggu keluarga anggota keluarga itu perempuan. Nah ini kan menunjukkan bahwa dia pasti punya dapat support support system system yang bagus. ya. Iya. Terus ini juga kerennya kemarin Anthony Oh Anthony. yang didatangkan ya oleh Ten Hag, tapi sebenarnya arahnya Ten Hag ini mau membawa Anthony ini kemana nih? Maksudnya kayak apakah nanti akan terus tetap ada di perannya atau? Oke, pertama sebelum gue jawab ke situ, gue sebenarnya agak amazed sih dengan harga dia itu 100 juta euro. Kenapa overrated atau? Menurut gue terlalu mahal, menurut gue ya. Oke. Kalau kata dulu gue pernah ketemu Jackson F. Thiago, dia bilang Haris, lu kalau ke Rio de Janeiro itu banyak ada 11 Neymar di pantai lagi main bola katanya. Itu kan gue nggak bilang dia jelek, cuman maksudnya dia bukan pemain yang seperti Odegaard atau mungkin seperti Casemiro yang jarang dimiliki orang. Ya tipikal Brasil lah cepat. Cuman it's okay. Nah kenapa dia bisa mahal? Menurut gue karena yang beli MU gitu. Sama kalau Intan ke pasar nih, pasti harganya jadi mahal. Gitu kalau saya yang ke pasar mungkin udah deh kasih murah aja gitu. MU kan orang tahu mewah, maksudnya punya duit, orang kaya lah gitu ya. Sehingga mahal aja udah kasih mahal aja, dia pasti mau gitu. Tapi memang itu yang dibutuhkan nama Erik ten Hag. Karena kan kalau kita lihat 3-1 ini kan 4-2-3-1 formasi MU kan. Kan 3-1-nya ini atau 4 pemain depannya ini 3 kan yang selalu main tadi yang kita sebut. Satunya ini nggak ada nih, missing nih, Elanga. Jadi memang dibutuhkan Anthony, cuman harganya menurut gua jangan terlalu mahal. Tapi sebenarnya emang sih Elanga butuh butuh digantikan. Enggak, gua dengernya tadi butut. butuh untuk digantikan. Iya. Atau paling enggak Elanga jadi punya pesaing juga, artinya lo nggak bisa jadi dia jadi bagus. Bisa jadi bagus. Tiap dikasih kesempatan dia akan main total kan harusnya gitu. Iya, tapi bisa nggak ya? Ya nggak ada yang tahu. No one knows kalau itu. Bisa aja. Oke, Mas, tapi kalau misalnya kita lihat tadi kan Mas Harpa bilang ada 7 ya line up yang nggak pernah berubah dari starter dari Ten Hag. Di Liga Inggris ya? Iya, di Liga Inggris ya maksudnya. Ini kalau seandainya ada apa-apa dengan salah 1, salah 2, salah 3 dari 7 ini jadi masalah nggak sih buat MU? Oke, kita runut dari lini belakang. Harusnya sih enggak ya. Karena tadi Mas pelapisnya Harpa udah lumayan. Kita sempat lihat ya, pelapisnya udah membaik lah gitu dengan adanya. Kayak misalnya di lini belakang kan udah firm tuh si Varane sekarang ya, sama si Lisandro Martinez. Iya, ini berdua ya. Cocok ya. Tapi gue bilang sih Lisandro Martinez sih yang kelihatan menyegel. Iya, yang kelihatan lebih dia aktif, emang yang punya aktif, peran, punya peran. Tapi artinya juga Varane punya pengalaman di Madrid, jadi cocok gitu. Hopeng lah kalau orang Cina bilang tuh hopeng. Pelapisnya kan lumayan. Pemain back termahal di dunia kan Maguire. Ya kemarin dia ternyata kalau termahal, untuk tapi kan belum tentu terbagus. Iya betul, emang benar. Gue juga setuju sih. Cuman artinya ya untuk sebagai pelapis it's okay lah dia gitu. Dan kemarin sudah terbukti waktu lawan Sociedad dia lumayan gitu. Jadi pelapisnya ada. Di kiri siapa namanya tuh si Malaysia bagus. Oh iya, Malaysia baru kan? Baru dan kayaknya sih nggak rentan cedera. Tapi ada pelapisnya juga Han Luxio. Gue rasa mungkin juga Erik ten Hag akan sesekali memainkan Luxio ya, karena ini mau Piala Dunia, perlu juga dipastikan performa dia tetap oke ya menjawab Piala Dunia. Di tengah, come on lah, McTominay dan Eriksen cadangannya
peraih 5 gelar Liga Champions kan, Casemiro. Jadi gue rasa sih pelapisnya itu menjawab pertanyaan Intan. Harusnya gak ada masalah. Harusnya ada masalah ya dari pelapis. Nah tapi Mas, ini itu aku pingin nyorotin salah satu pemain mereka ya. Ini kita tahu Rashford. Rashford tuh kayaknya kalau di bawah Ten Hag bisa kembali perform ya. Kemarin kan banyak nggak dipercaya kan sebelumnya. Sebenarnya Rashford ini pemain yang secara individu dia nggak masalah sama pelatih siapa aja. Tapi kenapa di akhirnya ibaratnya bisa dibilang apa ya? Kayak lebih bersinar lah di bawah Ten Hag saat ini. Iya. Dibanding sebelumnya ya. Sama aja pasangan kan. Kalau sama dia lebih bersinar, lebih ceria. Kan ada yang begitu masih ini auranya lagi redup gitu kan, bisa sama aja kayak gitu. Iya. Benar juga sih. Ya jadi bisa juga emang dia pribadinya baik, ketemu yang bagus, makin bagus lagi. Itulah yang terjadi sekarang. Nah kalau musim 2 musim lalu, Rashford ini adalah seorang workaholic. Ya sekali lagi gue nggak ngelihat dia week in week out, tapi kan dia bisa lihat cara dia latihan, terus kemudian performa di lapangan, speednya segala macem. Cuman ya kita tahu lah 2 musim lalu itu gimana terbalance dia itu luar biasa, sehingga bahkan seorang De Gea pun sampai mati-matian kan ngejaga gawang dia. Jadi emang semua lagi ke drag down. Tapi sekarang begitu dapet partner yang pas, pelatihnya ya dia bersinar lagi, emang kena bagus ya bagus aja gitu. Itu iya ya, kita akan lihat. Kemarin ada yang ketawa-tawain tuh kita kalah. Aku pas banget abis ngepost ya, diketawain mulu. Yang kalah apa nih? MU Liverpool. Yang ya Liverpool kalah juga kan sama Napoli. Terus kayak diketawa-tawain gitu, banyak fans siapa MU yang ngetawain juga. Intan? Ada netizen. Terus udah gitu abis itu tiba-tiba tadi pas lihat kalah lagi. Hasil kalah. Nah, Intan posting lagi, berarti Intan yang benci sama MU. Enggak, aku gak posting. Biasa aja, aku tuh gak masalah. Siapa aja yang mau menang gak masalah, lucu-lucuan aja, seru. Kalau gue ada tuh temen dari Bali, dia tuh sering ngecengin kalau Arsenal kalau di posting, di mention. Iya kayak lucu-lucuan doang kan. Iya, tapi kalau MU menang biasanya masuk gua. Ya ceng-cengan aja lah. Iya. Oke, Mas, tapi ini kalau ngomongin Liverpool, The Reds ya. Ada apa dengan Liverpool, Mas? Liverpool. Aduh, ini harusnya aku yang tanya sama Intan nih sebenarnya, tapi cedera. Gimana ya? Ekspektasi fans sekarang kan besar ya, apalagi Liverpool. Tapi iya, sekelas Liverpool ya otomatis pasti dong, karena hampir juara juga kemarin. Hampir juara UCL, hampir juara IPL juga, City. Tapi dapat gelar 2 trofi kan. Daripada gak sama sekali. Iya, kayak Arsenal. Pembeliannya salah, kalah di bursa transfer atau? Menurut gue sih kalah di bursa transfer ya. Jadi dia salah perhitungan. Karena gini, makanya sering orang mengecilkan pelatih itu ya hanya di lapangan. Enggak, peran pelatih itu banyak. Intuisi dia di bursa transfer, ini jagonya si Alex. Kemudian komunikasi dia ke fans, psikologi dia di ruang ganti, track record dia sebagai pelatih atau pemain ini penting. Jadi banyak. Nah, salah satu kekalahan Klopp menurut gua di kekalahan. Jadi yang missnya gitu dia di bursa transfer. Dia nggak memperkirakan musim ini akan padat jadwalnya. Karena mau Piala Dunia tadi kan, sehingga pasti kemungkinan cedera agak lebih besar. Ini sebenarnya ditanggulangin sama dia musim lalu, tapi kan masalah musim lalu di back, makanya dia beli Tsimikas, beli Ibo Konate, it works. Nah, terus dia lupa tengah. Padahal kan ini udah mulai afkir kan, si Milner berapa ya? Mungkin 37, 38 atau 39. Henderson juga udah mulai. Kok udah tua banget ya? Henderson kalau nggak salah mungkin 34 ya. Dan dia kan sebenarnya permainannya kan ya gitulah ya, sedang aja gitu. Kemudian sempat cedera juga kan. Alcantara juga sempat cedera, Fabinho juga sempat cedera. Kemudian tersisalah seorang Harvey Elliott yang menurut gua dia bagus tapi masih muda. Masih agak muda, iya, belum pengalaman dia, jam terbang dia mungkin masih terlalu berat untuk menggendong lini tengah dari Liverpool. Dan itu diakui oleh Klopp loh. Karena dibilang gini, gua masih inget tuh ada wartawan yang nanya, "Lu gak beli pemain tengah?" Dan ternyata itu betul, harusnya gue beli. Jadi Klopp aja mengakui gitu. Dia mengakui gitu. Jadi memang itu salah satu katakanlah kesalahan Klopp lah. Gue agak nggak berani sebenarnya mengatakan pelatih itu salah. Karena siapa saya gitu loh. Enggak, cuman kan ya nggak apa-apa. Cuman itu dibenarkan sama dia kan. Iya, dia juga mengakui itu kan. Tapi dia beli Nunes menurut Mas Harpa sebenarnya bagus, tapi temperamen itu kan. Nah, itu dia. Kan jadi kita banyak karena ada pepatah lama. Jadi if you can control your emotion, you will live a little bit longer. Jadi kalau kalian bisa mengelola emosi kalian dengan baik, lu bisa akan hidup sedikit lebih lama. Artinya hidup dalam secara umum ya, artinya akan bisa lebih menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, ini kan Darwin dari Indonesia ini kan sebenarnya
bagus lah gitu ya. Walaupun harganya kita berdebat lagi juga bisa 100 juta ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia mengontrol emosi. Ya kita udah lihat ya. Ini kan pemain harganya 1 sekian triliun ya, 1,6 triliun. Jadi lu harus bertanggung jawab sama diri lu juga sama tim. Dan gue yakin di ruang ganti pasti si klub marahin dia waktu kartu merah tuh. Gue lupa lawan apa tuh. Iya, aku juga lupa lagi lawan siapa ya. Apa pokoknya, Fulham apa ya? Lupa Mas. Iya pokoknya pertandingan awal-awal deh. Itu sebenarnya nggak perlu gitu. Dan kita udah nih berapa kali ketika pemain tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya berdampak dengan kekalahan timnya. Nggak usah jauh-jauh, Italia 2006. Si Materazzi kan si Zidane kan diprovokasi sama Materazzi kan. Kemudian Balotelli, ya kan? Ini pemain yang paling gampang diprovokasi, selesai. Kemudian, nah kalau ini berimbang, tahun 2000-an awal tuh Vieira dan Kean, ini kan bagian dari Cywar. Jadi Darwin Núñez ini ya masalahnya emotional controlnya. Kalau skill sih gue rasa sih ya nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Oke, gitu. nah tapi Mas ini juga depan banyak sih. Maksudnya ada Núñez, ada Diaz, ada Salah, Firmino, ada Jota. Tapi berasa banget kehilangan Mane ya. Oh iya, sangat kehilangan. Belum ada ya bisa gantiin. Luis Diaz juga belum ya? Kayaknya belum deh. Dia sebenarnya mau diplot untuk menggantikan Mane Luis Diaz kan perannya Mane. Itu secara posisi iya. Iya kan? Iya, karena Jota kan agak turun juga musim lalu. Iya. Ya kemudian ya dengan hengkangnya Mane, antrian berikutnya yang lebih pantas sebenarnya lebih duluan Jota kan masuk Liverpool kan. Cuman Diaz kan lebih kelihatan lebih siap. Cuman jangan lupa musim lalu dia masih ada backup abangnya nih si Mane. Jadi bukan dia yang paling depan. Itu beda ketika dia jadi pilihan nomor 1, itu bebannya beda. Ini bicara lagi soal mental. Dan kemudian tadi ada masalah juga di lini tengah yang nggak oke, dengan masalah ini kan berarti kita bicara suplai bola ya yang terganggu. Salah juga jadi seperti terisolasi. Jadi dan Salah benar-benar terisolasi ya. Kan? Salah jadi kayak pusat perhatian, pusat perhatian dari musuh kan. Bener. Jadi susah dia untuk keluar. Kalau waktu itu kan masih kebagi ya sama Mane. Firmino juga sebagai pemantul juga jalan. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Messi deh, seorang Messi pun di Barcelona kan waktu itu mereka banyak alternatifnya kan. Ada David Villa mungkin, atau ada siapa striker waktu itu gue lupa sampai. Terus ada Xavi yang bisa golin, ada Iniesta. Artinya lu jagain Messi, yang lain banyak yang bisa ngegolin. Tapi sekarang kan enggak, susah. Sampai Salah tuh baru 2 gol ya? 2 gol, baru 2 gol, 2 assist. Itu udah berapa match sih sampai sekarang? 6 match. Dan dia setahu starter. Jadi ini jauh banget dan buat pencapaiannya dari sebelumnya ya. Jauh. Liverpool juga lagi drop ya. Tapi gue yakin sih mentalitas Liverpool ya. Karena kan membangun mentalitas itu kan nggak sebentar. Jadi itu nggak cepet hilang juga. Gitu. Jadi gue yakin mereka pasti bounce back. Tapi Mas kalau kita lihat juga Trent Alexander-Arnold. Ini. Kayak belum kembali ke performanya ya. Sangat jauh. Performanya jauh. Sangat itu kenapa jauh. Sih? Gak tahu, mungkin masalah sama pacarnya kali. Enggak, soalnya biasanya kalau gini nih masalah personal biasanya. Dia udah gak nyaman kali apa masih? Gimana sih? Gue juga kan jujur gue baru kayak berapa bulan lalu baru umur dia tuh masih 23 kalau gak salah. Dia masih 23? 23 atau 24, less than 25, oke? Baru juga mungkin kan? Iya, aku juga baru tahu. Aku pikir kayak udah lebih 26, 27 gitu kan. Iya, udah bahkan kayak 28-an, 29. Jadi pas gue ngeliat itu terus kemudian gue lihat permainannya pas kebetulan turun kan musim lalu. Harusnya enggak kan? Maksudnya harusnya masih lagi top performer. Top performanya dia dong harusnya. Iya, masih kalau pesawat tuh lagi naik harusnya kan. Nah, cuman karena mungkin kalau pendapat gue, karena dia terlalu cepat, akhirnya kan orang ada merasa kayak udah gue udah di atas langit nih. Juara Liga Champions, kemudian juara Liga, bawa Liverpool pertama kali dalam 30 tahun. Kemudian di tim nasional Inggris juga bawa ke final Euro. Jadi kayak udahlah gue santai aja gitu. Mungkin ada hal seperti itu gitu. Jadi beda kalau dia udah umur 28, 29, gue harus lebih mateng, umur gue enggak lama lagi. Kalau ini kayak mungkin masih ada ya faktor, mungkin ada faktor bisa jadi, bisa jadi itu, bisa jadi. Oke, iya Mas. Tapi ini di Vogue Origi dilepas kesalahan gak sih? Sebuah kesalahan atau kalau ngelihat apa ya istilahnya tuh ya, bukan jinx ya, lawan jinx apa tuh, kayak kalau kita bicara tahyul mungkin ada kesalahan ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang nggak kita bisa cerna secara empirisme. Ya udah pokoknya kalau ada dia menang gitu. Ya mungkin dia Klopp ini ya gue yakin Klopp nggak berpikir seperti itu, bukti dijual kan. Tapi kan kita lihat berapa kali Tan. Bahkan kalau gue nggak salah ya di final Liga Champions 2019 dia juga cetak gol kan kalau nggak salah waktu di final. Koreksi kalau gue salah ya. Tapi banyak lah peran dia itu sebagai peran pengganti, dia mencetak gol. Nah seharusnya kalau dia berpikir di luar empirisme, tuh tahan aja gitu. Apalagi posisi itu kan posisi yang dia bisa main dari kiri juga kan. Artinya kalau nggak ada Mane mungkin dia bisa menjadi
peran mentor bagi Diaz dan Jota. Tapi gue nggak ngerti lah kenapa dijual, atau mungkin juga John W. Henry mau cash balance-nya lebih baik. Karena dia kan beli Darwin mahal kan, jadi harus ada masuk juga. Tapi lebih perlu yang mana? Dua-duanya ya, sebenarnya harusnya dipertahanin kalau menurut gue gitu. Karena kan kehilangan Mane. Ya Darwin Nunes sih kemahalan juga sih menurut gue sih ya, 100 juta. Tapi nggak tahu ya, mungkin gini Tan, karena setelah habis Covid ini mungkin duitnya banyak atau mulai banyak lagi, akhirnya klub mulai jor-joran lagi. Iya benar-benar. Oke. Tapi Mas Arpa ini artinya bisa kan dia bangkit Liverpool? Bisa dong. Bisa banget dong. Karena gini, kalau kita lihat sejarah ya, sejarah seperti negara seperti Jepang, ini sejarah Jepang seperti Jerman yang dulu lantak di Perang Dunia Kedua, hancur secara fisik, tapi dalam 20 tahun mereka bisa bangkit lagi jadi negara hebat. Karena apa? Karena mereka punya mentalitas. Ini yang dipunya sama Liverpool. Iya, punya dong. Karena 2 musim lalu kan juga ingat waktu mereka dihajar cedera. Ya kalau misalnya Liverpool dilihat ingat yang Alisson Becker golin dengan sundulan, kan udah tertatih-tatih, udah luka segala macam, mereka bisa finish 4 besar kan. Jadi gue yakin dia bisa bangkit. It's a matter of time ya. Cuman ya tetap Arsenal di atas Liverpool. saat ini. saat ini. Nanti pas lawan Liverpool yakin menang nggak? Yakin dong, yakin. Serius? Menanggung derita. Kan susah biasanya lawan tim-tim cepat. Emang. Oke Mas, mau udahan tapi sedikit aja deh Haaland. Haaland, wah. Speechless. Semua kata-kata bagus mengalir ke Haaland semua. Tapi gila loh, dia kok bisa, ya maksudnya emang sih dia nggak asing dengan liga ini, toh bapaknya juga kan pernah kan. Tapi ya maksudnya tapi kan beda, kita bener-bener ada di tim itu bermain apa segala macam. Ini kan kayak dia bener-bener langsung bisa nyetel dengan liga Inggris yang pace-nya tuh kan cepat, terus tekanannya juga luar biasa loh. Gini, kalau gue bilang sih, kalau kita lihat dari referensinya, sebenarnya kan pemain yang dari jebolan dari Bundesliga tuh nggak pernah ada masalah main di liga manapun, terutama di liga karena Inggris. Emang pace-nya udah cepet ya. Iya, pace-nya cepet, kemudian atmosfernya juga mirip. Name it lah, Gundogan, kemudian siapa lagi ya? Banyak lah. Gue sampai ini mungkin kayak Havertz juga segala macem. Jadi gue bilang sih nggak ada masalah sih. Harusnya dengan dia pindah ya. Iya, dengan dia pindah. Dan tapi kan maksudnya Mas kalau secara persaingan kan di sana itu aja. Bukan, maksudnya tim lain gaya bermainnya itu. Gaya bermainnya. Iya. Cuman kalau pressure-nya beda kan. Tapi kan kalau kita lihat secara gestur ya, Haaland ini kan dalam tanda kutip badung orangnya gitu. Maksudnya kayak anak muda yang ini penting mentalitas, sehingga dia kayak lu nggak takut merantau, nggak takut segala macam, dari itu ditunjukkan. Dan sama kedua juga faktor penting pelatih. Kalau Intan lihat dan juga teman-teman lihat, gaya bermain dia di Dortmund dengan di City itu beda. Dan ini kenapa beda? Salah satunya juga untuk menghindari dia cedera. Dia kan agak rentan cedera nih sebenarnya. Tapi kalau dia di Dortmund kan memang dia force kan, power lari. Kita ingat kan ada yang dia lari dari belakang ke depan segala macam. Lihat di City, golnya kan tapping kan. Supaya apa? Supaya dia nggak terlalu mudah cedera. Dan kedua kan yang lain-lain udah tuyul-tuyulnya kan banyak. Iya. Beda isi timnya. Iya, ada si Foden, ada Grealish, ada Kevin De Bruyne. Ini kan yang lain-lain, dilihat aja De Bruyne tuh crossing, tapping gitu. Tapi emang luar biasa sih ya kalau kita ngomongin. Udahlah nggak usah ngomongin City lah, udah bagus aja pokoknya. Udah lengkap, dan masih Alvarez juga jago, Mas. Udah kayak gak ada apa ya? Cuma kurang UCL doang kayaknya. Nah, mungkin makanya kan ada. Dia nyari itu ya. Iya, itu apakah memang dikatakan Haaland ini akan menjadi missing puzzle-nya City dalam perburuan Liga Champions yang bikin penasaran Pep dengan Sheikh Mansour, kita nggak tahu. Kita lihat nanti. Oke, pokoknya yang penting semoga Liverpool juara. Tetap ya kembali ke Liverpool ya. Oke, Mas Arfa makasih banyak. Ya, sama-sama Intan. Thank you. Ya, aku doain juga Arsenal semoga tetap bisa di bawah konsisten ya. Liverpool. Tetap bisa konsisten ada di bawah Liverpool. Enggak ya? Konsisten lah. Yang penting seru lah, seru aja. Seru, oke. Mas Arfa makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di next apa ya? next episode. Bolain aja. Oke. Bye-bye.